Kesemir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kasihan ke suaranya. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Ya, sorry yang lagi onset sekarang lagi bermasalah ini kabel HDMI-nya. Atau kenapa enggak cocok? Bukan yang lalu-lalu cocok, baru hari ini enggak cocok. Jadi Ibu minta maaf ya atas kendala teknis pada hari ini. Kita masuk ke materi ukuran data statistik. Yang pertama ya, namanya ukuran pusat. Pada hari ini kita akan belajar tentang 3 hal ini: mean, median, dan modus. Ya, cuman terbagi atas 2. Ada untuk data yang tidak dikelompokkan dengan data yang berkelompok, ya. Nah, data yang tidak dikelompokkan itu seperti yang data tunggal, ya, data yang cuma terdiri atas satu angka. Kalau data yang berkelompok yang punya range, ya, range nilai. Nah, apakah mean, median, dan modus itu? Nah, kita mulai dari data yang tidak dikelompokkan. Ya, sebelum masuk ke sini kita lihat dulu apa itu maksudnya ukuran pusat ya. Jadi ukuran pusat itu adalah ini sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data atau sekelompok data ya, baik itu yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ataupun sebaliknya. Nah, jadi akan menunjukkan suatu pusat segugus data. Nah, pusat yang kita akan ukur ini ada 3, ada meannya, ada modusnya, dan ada mediannya. Nah, kita mulai dari data yang tidak dikelompokkan. Ya, adapun untuk ukuran pusat ini hanya bisa dilakukan pada data yang numerik, ya, data berupa angka. Nah, kita mulai dari mean. Jadi mean itu artinya adalah rata-rata, ya. Jadi kalau kalian melihat ada kata atau istilah mean, nah itu berarti rata-rata. Nah, adapun rumus yang bisa kalian gunakan ada 2. Ini data untuk yang berupa apa ya, yang tidak mempunyai frekuensi untuk masing-masing datanya, hanya satu saja, begitu ya. Misalnya data pertama cuma ada 1, data kedua cuma ada 1, begitu. Jadi rumusnya sederhana, sigma xi dibagi dengan n. Nah, kalau untuk yang memiliki frekuensi, maka rumusnya seperti ini, tinggal ditambah saja f-nya atau frekuensinya, ya. Sigma fi dikali xi dibagi n. Nah, apa itu xi dan n? Jadi xi itu adalah data ke i. Ya, misalnya data 1, data ke 10, bukan ke ya, tapi data 1 ya, misalnya ada angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya. Kemudian dikali dengan jumlah frekuensinya kalau dia punya frekuensi. Kalau tidak ada frekuensi ya langsung aja ya. Data ke-1 ditambah dengan data kedua, nilainya ya maksudnya, ditambah data ketiga sampai data terakhir dibagi dengan n. N itu adalah jumlah datanya atau ukuran sampel ya, jumlah data. Nah, kemudian bisa juga terbagi atas 2 rumusnya. Kalau data kalian itu terbagi atas 2, ada populasi dan ada sampel. Nah, tinggal diganti aja simbol yang ada di pembaginya ini. Penyebut ya, penyebut kalau dalam istilah matematika. Penyebut untuk populasi itu pakai N besar, kalau sampel itu pakai N kecil. Nah, ada cara untuk mendapatkan sejumlah berapakah sampel yang bisa kita gunakan kalau misalnya ada 100 data populasi. Nah, sebenarnya itu ada rumusnya ya. Aku cari dulu rumus mendapatkan jumlah sampel. Itu ada rumusnya. Enggak bisa bilang tentukan saja dari 100 data cuma 20, enggak bisa. Nah, ini rumusnya. Pakai rumus Slovin namanya.
ya. Jadi sampel sama dengan populasi dibagi 1 tambah populasi kali epsilon pangkat 2. Ya, jadi kalau misalnya ada 100 data populasinya, 100 data, berapakah sampel yang bagus? Maka silakan gunakan rumus Slovin. Coba bagi 100 dibagi 1 tambah 100 kali epsilon pangkat 2. Ya, silakan buka kalkulatornya. Kemudian kasih landscape supaya tampil nilai epsilon. Epsilon itu yang ada huruf E, ya, huruf E. Nah, sekarang kita pangkat 2 kan dulu itu E. Kalau kalian tekan E, maka akan muncul 2,7 dan seterusnya, ya. Nah, itu pangkat 2 kan. Kalau mau dipangkat 2 kan, tekan saja X pangkat 2 di kalkulator kalian kalau ada, ya. Ada X pangkat 2? Ya, setelah itu muncul angka 7,3 ya. Setelah itu dikali dengan 100. Nah, hasilnya 738,90 lalu ditambah 1. 739,90. Ya, kita bulatkan jadi 0,9 saja atau 91. Ingat Ki, 739,91. Lalu ambil lagi angka 100 tadi dibagi berapa tadi? 739,9056. Oke. Betul gini, epsilon pangkat 2. Hasilnya 0,739,9056. Apakah ada rumus yang lain? Kita lihat. Ya, pakai rumus Slovin, tapi kenapa begini hasilnya ya? Boleh dulu, bagaimana caranya dia dapat ini? N dikali E pangkat 2. Margin error. Oh, margin error. Jadi, sorry, E-nya itu bukan epsilon ya, tapi margin error yang ditoleransi. Ya, misalnya di sini margin error yang ditoleransi itu 5%. Nah, gunakan angka 5%. 5% itu sama dengan 0,05 ya. 5 bagi 100. 0,05 kita kali dengan pangkat 2-nya 0,05 kali 0,5 hasilnya 0,0025. Nah, setelah itu kali dengan 100 lalu ditambah 1 hasilnya 1,25 ya. Kemudian 100 dibagi 1,25 hasilnya 80. Ini kita pakai yang ini. Tampil di desktopnya tah? Ya, ini pakai ke ini. Cuman kita pakai angka 100 di sininya. Aduh. Nah, kita pakai angka 100 di sini, yang 2000-nya ganti dengan 100. Ini. Ganti dengan 100. Kalau misalnya ada 100 data. Jadi kalau 100 datanya, sampel yang bagus itu adalah sebanyak 80. Ya. Jadi tidak bisa tentukan dengan seenaknya kita aja, enggak bisa ya, harus pakai rumus Slovin namanya. Bisa dipahami ya, populasi dan sampel. Nah, kemudian kita kembali ke yang tadi. Nah, ini. Jadi kalau populasinya 100, maka sampelnya 80 ya, seperti itu. Nah, adapun untuk pembilangnya di atas itu sama aja. Tinggal gunakan rumus yang ini. Sigma Fi dikali Xi kalau ada frekuensinya. Bisa dipahami untuk mean atau rata-rata? Ya, kita lihat contohnya. Nah, misalnya di sini, diketahui di kota A terdapat 6 perguruan tinggi swasta. Masing-masing memiliki banyak siswa sebagai berikut. Ya, PTS pertama ada 850 mahasiswanya. PTS kedua 1100, 1150, 1250, 750 sampai 900. Nah, ditanyakan rata-rata. Apa tadi istilahnya rata-rata? Mean ya. Nah, berapakah meannya untuk banyak mahasiswa di PTS di kota A? Ya, hitung rata-rata populasi atau sampelnya. Nah, tadi berapa tadi populasinya? 6. Bagaimana menentukan sampelnya? Pakai rumus Slovin.
Nah, bagaimana tadi rumus Lovin? Ya, silahkan dicatat di buku catatannya ya. Apa tadi rumus Lovin? N dibagi tambah N kali E pangkat 2. Nah, E itu adalah margin error. Ya, kita tetapkan saja margin errornya 5% ya, supaya tidak beda-beda lagi untuk seterusnya. Berapa itu hasilnya, Dek? 6 bagi, coba kalkulatorkan lagi. 0,05 pangkat 2 lalu dikali 6 tambah 1, 1,015. 6 dibagi 1,015, hasilnya 5,9. Ya, hampir mendekati 6 ya. Ya, jadi ada juga cara lainnya, kalau misalnya datanya cuma sedikit begini, langsung saya dikurang 1. 6 dikurang 1, 5. Ya, jadi populasinya 6, sampelnya 5. Nah, seperti itu. Nah, adapun cara mencarinya, ya gunakan tadi, ini tidak ada di frekuensinya toh. Jadi langsung jumlahkan saja ini semua. 850 tambah 1100 tambah 1150 tambah 1250 tambah 750 tambah 900. Tidak ada di frekuensinya toh. Tinggal ditambah saja semua. Jadi pakai rumus yang ini nih. Sigma XI dibagi N. Ditambah nih hasilnya itu 6.000. Nah, untuk populasinya dibagi dengan populasinya yaitu 6. 6.000 bagi 6, 1.000. Kalau sampelnya 6.000 dibagi, bukan 6. Berapa tadi? Sampelnya 6 dikurang 1 berarti 5. Jadi 6.000 bagi 5, berapa itu? 1.200 ya. Ya, seperti itu. 1.200. Nah, kemudian bisa dipahami untuk contoh yang pertama ini? Ya, jadi populasinya itu bagi 6, karena populasinya ada 6. Kalau untuk mendapatkan sampelnya tadi pakai rumus Lovin 5,9, tapi tidak boleh kita bulatkan jadi 6 karena nanti sama dengan populasinya 6. Jadi langsung saja kita bulatkan ke bawah jadi 5, ya, begitu. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk kelas B3? Nggak ada, Ji? Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, setiap 12 jam sekali, bagian QC, apa itu QC? Quality control ya. Jadi bagian quality controlnya suatu pabrik minuman ringan, itu memeriksa 6 kaleng contoh. Nah, contoh ini berarti kalau contoh sama dengan sampel ya. Nah, untuk diperiksa kadar gula sintetisnya. Ya, berikut adalah data 6 kalengnya. Ada 13,5, ini nilai kadar gula sintetisnya. Ada 12,5, ada 13, 12, sampai 12,5. Nah, untuk mendapatkan rata-ratanya, rata-rata dari kadar gula sintetisnya, maka jumlahkan aja semua ini. Ya, karena ini adalah langsung dinyatakan ini sampel, maka cukup langsung saja pakai rumus sampel. Ya, jadi rata-rata kadar gula sintetis untuk sampel pada pabrik minuman ringan sama dengan, nah pakai rumus X rata-rata. Kita lihat X rata-rata itu ini rumus untuk sampel. Sorry tadi saya tidak jelaskan. Kalau populasi itu simbolnya mu, ya. Jadi bedakan Ki, mean untuk menghitung populasi simbolnya itu mu. Kalau sampel pakai simbol X rata-rata, ya. Nah, tinggal jumlahkan aja semua. Nah, 13,5 tambah 12,5 sampai di sini hasilnya adalah 75. Dibagi berapa jumlah sampelnya? 6. 75 bagi 6 hasilnya 12,5%. Nah, jadi ini adalah nilai mean sampel kaleng pada pabrik minuman ringan ya. Sampel apanya? Sampel kadar gula sintetisnya. Ya. Bisa dipahami? Jadi ini dia pakai simbol mu karena ini populasi. Toh? Nah, ini dia pakai X rata-rata karena di sini dia menyatakan contoh atau sampel.
Oke. Nah, selanjutnya median. Nah, median itu bisa kita dapatkan kalau datanya sudah kita urutkan, ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, umumnya orang menggunakan ini, dia urutkan dari terkecil ke terbesar. Sangat jarang orang memakai kebalikannya, yaitu dari terbesar ke terkecil, ya, sangat jarang. Jadi kita ambil saja kebiasaannya, yaitu dari terkecil sampai terbesar. Jadi urutannya seperti itu, ya. Apalagi istilahnya kalau dalam pemrograman, kalau dari yang terkecil ke terbesar, no, urutan dari yang terkecil ke terbesar apa istilahnya? Kalau terbesar ke terkecil apa juga istilahnya? Lupa nih, ascending, ya, ascending. Kalau dari terkecil ke terbesar, tulisannya gini, ascending. Tidak pernah pakai ya, seperti itu, istilah seperti itu, ascending. Nah, ini mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Kalau sebaliknya, descending, ya. Nah, gitu. Jadi ingat, istilah untuk mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar itu ascending, terbesar ke terkecil descending, ya. Ini ada di itu di Excel biasanya, ya. Nah, kemudian yang manakah itu nilai mediannya? Nilai yang berada tepat di tengah-tengah urutan dari suatu data, ya. Kalau kita sudah urutkan misalnya ada 10 data, kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian di tengah-tengahnya itu yang 10 data itu mediannya. Nah, mudah kalau datanya itu berupa totalnya itu ganjil, mudah jadi dapat pas di tengahnya toh. Misalnya kalau berapa ya, 3, ditahu yang mana yang di tengah toh. Tapi kalau 4 bagaimana caranya? Tidak ada di tengah, ya. Nah, bagaimana kalau dia genap? Jadi rumusnya dibagi 2, ada untuk data ganjil dan ada untuk data genap. Nah, kalau data ganjil, rumus mediannya adalah data ke N tambah 1 dibagi 2. Gimana ya, data ke N. Misalnya jumlah datanya ada 3. 3 tambah 1, 4. 4 bagi 2, 2. Berarti data yang kedua itu tadi. Toh, 1, 2. Nah, inilah letak mediannya. Baru letaknya, nah. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan letak median. Nah, kemudian kalau genap, maka rumusnya data ke N bagi 2 tambah data ke N bagi 2 tambah 1, lalu totalnya ini dibagi 2 lagi. Luar biasa di rumitnya. Misalnya tadi 3, kita ambil contoh yang 4 ya, data genapnya 4. 4 bagi 2, 2. Terus 4 bagi 2 tambah 1, 3. Toh, 4 bagi 2 dulu. Berapa 4 bagi 2? 2. Baru tambah 1, 3. Jadi berapa tadi di sini? 2. Ini toh hasilnya tadi 2 ditambah 3 berapa itu? 5. Bagi 2 lagi 2,5. Bagaimana itu? 2,5. Ada yang salah kayaknya ini rumusnya, ya. Harusnya langsung saja, oh begini, 1,765. Oh, langsung nilainya ini kan diambil letak median. Data ketiga tambah data keempat bagi 2. Oh, ini langsung nilainya dia, ini rumusnya. Jadi ini untuk mendapatkan letak median untuk ganjil, tapi kalau ini dia mengambil nilainya langsung, ya. Nah, kalau ini letak median, tinggal ditahu saja data keberapa, langsung nilainya itu. Kalau ini langsung dia hitungkan nilainya juga. Nah, adapun untuk genap, ini letaknya yang kita dapatkan di sini, ya, rumus ini. Kalau sampai di sini bagi 2 itu langsung nilainya. Maksudnya itu data keberapa tadi yang berada di sini, kemudian ditambah data keberapa yang ada di sini, baru bagi 2. Ya, supaya mudah, kita lihat saja contohnya langsung, supaya bisa kita paham. Nah, misalnya ini tinggi badan dari 5 orang mahasiswa. 5 itu ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil. Nah, kemudian datanya itu kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kalau ini data awalnya, ini dia belum berurut. Ini, ya.
Ya, ini dia belum berurut. Nah, nanti di bawah baru dia berurut. Ini diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. 1,60 terkecil, baru 1,73, baru 1,75, baru 1,78 dan 1,78 lagi. Nah, setelah itu ini ganjil, maka jumlah datanya adalah 5. Nah, lihat Ki, letak median. Nah, letak median pakai rumus yang ini tadi. Ya, N tambah 1. Berapa N-nya? 5. 5 tambah 1, 6. Bagi 2, 3. Nah, berarti letak mediannya berada di data ketiga. Hitung Maki. 1, 2, 3. Nah, berapa nilainya data ketiga? 1,75. Jadi median sama dengan data ketiga. Ya, jadi yang kita cari itu tadi letaknya dulu. Baru berapa nilainya? Ya, tinggal lihat saja. Posisi data kelima itu isinya berapa? Ini Mi 1,75. Nah, ini tadi maksudnya Ibu. Yang ini letak mediannya ini kalau untuk genap. Ya. Ini letak mediannya. Nah, nanti nilai mediannya kita ambil dari data keberapa yang didapatkan di sini ditambah data keberapa yang ada di sini, bukan posisinya ya, tapi nilainya, ya. Nilai yang ada di urutan ini ditambah dengan nilai yang ada di urutan ini baru dibagi 2. Itulah letak mediannya. Kita lihat contoh selanjutnya. Untuk data genap. Nah, ini tinggi 6 orang mahasiswa. 6 itu ganjil atau genap? Nah, genap. Nah, kita urutkan lagi dari yang terkecil ke terbesar. 1,60, 1,73, 1,75, 1,78, 1,78, dan 1,80. Bertambah tadi data baru dari yang ini. Tadi 5, ini 6. Bertambah data barunya itu 1,80. Nah, letak median rumusnya boleh seperti ini, cuman kan agak rancu toh, enggak ada letak median yang 3,5, enggak ada enggak ada data ke 3,5, enggak ada toh. Nah, jadi gunakan yang tadi itu. Apa? Yang ini. Data ke N per 2. Berapa tadi N-nya? 6. 6 bagi 2? 3. Maka di sini dapatkan 3. Yang ini. Dari N bagi 2. Terus yang di sebelahnya tadi berapa? Enggak, yang rumusnya. N berapa? N tambah 1. N per 2 tambah 1. Nah, berapa tadi N per 2? 6 bagi 2, 3. Tambah 1, 4. Nah, makanya di sini data keempat. Ya. Nah, setelah itu cari Mi. Data ketiga berapa isinya? 1, 2, 3. Oh, 1,75. Masukkan Mi nilainya. 1,75. Tambah data keempat berapa isinya? 1,78. Nah, tulis Mi. 1,78. Terus untuk mendapatkan nilai mediannya, ini dulu kita jumlahkan. Oh, berapa hasilnya ini? 3,53. Lalu dibagi 2. Hasilnya adalah 1,765. Nah, cuman kalau di data genap itu nilai mediannya dia tersirat. Enggak begitu pas. Begitu ya. Kenapa? Karena dia mengambil nilai di antara ini dua ini. Data ini. Jadi tersirat nilai mediannya kalau datanya genap. Bisa dipahami untuk yang online? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, kita lanjut. Bisa, Bu. Median. Ya? Bisa ya? Kita lanjut. Nah, ini contoh yang lain. Misalnya dari 5 kali kuis, ya, statistik seorang mahasiswa mendapat nilai sebagai berikut. Nah, kalau 5 berarti ganjil atau genap? Ganjil. Nah, tentukan letak mediannya. Berapa letak mediannya? Apa tadi rumusnya? N tambah 1 bagi 2. Berarti 5 tambah 1 bagi 2. Berarti data ke berapa? 3. Data ke 3. Urutkan dulu ini datanya dari yang terkecil ke terbesar. Ini 70, 75, 82. Lalu cari data ketiga. Berapa data ketiga? 82. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya modus. Nah, modus ini paling sering kita pakai di dalam istilah gaul. Modus ini modus. Apa sebenarnya arti modus itu?
Ya, ada singkatan kayak itu istilah gaul modus? Modal apa? Dusta. Astagfirullah, baru tahu. Ternyata modal dusta ya artinya itu modus. Ya ternyata modus punya arti lain dalam ilmu statistika. Iya, jadi modus itu nilai yang paling sering muncul. Ya bukan tahu modal dusta. Baru ibu tahu itu kamu yang modal dusta. Astagfirullah. Yang kemarin kota itu gabut, gaji buta. Tuh gabut, gaji buta. Baru juga tahu, ada yang baru tahu. Ibu tahu modus itu baru tahu, modal dusta. Astagfirullah. Ya, jadi modus itu, mau ambil lagi habis waktunya. Yang online kalau misalnya tiba-tiba putus, join kembali ya. Jadi modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data, ya. Atau supaya gampang, cari saja yang frekuensinya paling tinggi, ya. Nilai frekuensinya paling tinggi. Nah, jadi cuman yang perlu kalian ketahui bahwa modus itu tidak selalu ada, ya. Nah, kapan itu modus tidak selalu ada? Nah, terjadi jika frekuensi semua data sama. Ya, misalnya data pertama ada 10, data kedua ada 10, data ketiga ada 10 juga. Dari 3 data itu sama, semua toh frekuensinya. Jadi tidak ada modusnya kalau seperti itu. Ya. Jadi kenapa? Karena modus itu yang kita cari adalah frekuensi yang paling tinggi. Kita cari yang nilai paling maksimumnya, yang paling tinggi. Jadi kalau sama semua frekuensinya ya apa boleh buat, tidak ada modus di dalam data tersebut. Ya. Nah, kalau ada yang ranking 1 atau yang ada frekuensi yang lebih tinggi dari yang lain, maka itulah modusnya. Ya. Nah, bagaimana kalau modusnya itu lebih dari 1? Bisa juga, ya. Misalnya kalau ada yang terendah dari 3 data itu, cuma 1 yang rendah, 2 ini yang tinggi, maka dijumlahkan aja. Ya, data pertama dengan data kedua, kalau sama frekuensinya baru dibagi 2. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Ada sumbangan Palang Merah Indonesia warga Depok sebesar ini. Ada yang menyumbang 7.500, 8.000, 9.000 sampai 8.000. Nah, ini supaya gampang kalian urutkan dulu ya dari data terkecil baru hitung frekuensinya. Jadi kalau modus itu kita hitung satu persatu datanya. Ya, 3.000 ada berapa? 1. 5.000 ada berapa? 1. 7.500 ada berapa? Selanjutnya 8.000 ada berapa? 3, ya. Selanjutnya 9.001. Nah, berapa tadi? Data berapa tadi yang paling banyak muncul? 8.000. Maka modusnya adalah 8.000, ya. Nah, itu gampang kalau sedikit di datanya. Nah, selanjutnya jadi bisa seperti itu ya. Dalam suatu modus bisa lebih dari 1 modus, bisa juga tidak ada sama sekali modusnya. Jadi jangan paksakan diri Anda ya. Ini tidak ada modus ini bagaimana ya? Jangan khawatir ya, jangan panik ya. Karena boleh seperti itu suatu data boleh tidak ada modusnya kalau ada semua datanya sama frekuensinya ya. Nah, contoh yang lain, berat 5 orang bayi. Ya, ada yang 3,6, 3,5, 2,9, 3,1, 3,0. Nah, ini nih tadi. Masing-masing berapa frekuensinya ini data? 1. Sama semua tak? Ya, jadi disimpulkan tidak ada modus. Nah, seperti itu. Terus ada lagi data usia mahasiswa. Nah, ada yang 19, 18, bla 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 sampai 17. Nah, ternyata data yang paling sering muncul itu adalah ya 18 dan 18 ada berapa? 3, 3 juga. Kalau yang lain cuma 2 ya. Ada yang cuma 1 juga. Nah, jadi ini ada 2 modusnya dia karena sama-sama 3 maksimumnya yaitu 18 dan 19. Jadi bisa dipahami untuk data yang tidak dikelompokkan. Bisa ya, Ibu stop share dulu sebentar, join kembali ya untuk yang online supaya Ibu rekam kembali untuk data yang dikelompokkan.